Ya, subhanallah, orang-orang kufar ketika melihat keadilan Allah pada hari kiamat. Nanti di hari kiamat Allah Ta'ala akan mengadakan qisas. Qisas akan diadili semuanya. Ya, sampai hewan yang bertanduk ketika menyeruduk hewan yang tidak bertanduk di hari kiamat diadili oleh Allah Azza wa Jalla. Sedangkan itu hewan. Hewan kena beban syariat apa tidak? Tidak kena beban syariat, tidak ada kitab. Cuman Allah ingin memperlihatkan keadilannya pada hari kiamat. Maka Allah perlihatkan hewan ketika dia berbuat zalim dengan yang lainnya, Allah adili. Kemudian Allah tiup menjadi debu. Maka orang-orang kufar ketika melihat sempurnanya keadilan Allah Azza wa Jal, mereka berkata, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya aku menjadi debu seperti hewan. Karena kematian nanti pada hari kiamat itu akan dijadikan oleh Allah seperti kabash, seperti kambing, kemudian disembelih oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian disembelih hewan tersebut. Maka Allah berkata kepada penghuni surga, al-khulud la mauta fih. Kalian kekal, tidak ada kematian di dalamnya. Allah berkata kepada penghuni neraka, al-khulud la mauta fih. Kekal kalian di dalamnya, tidak ada kematian. Maka penghuni surga tambah bahagia dengan kebahagiaannya, dan penghuni neraka tambah sengsara dengan kesengsaraannya. Karena dia mengetahui kalau kehidupan akhirat tidak ada ujungnya. Karena kematiannya telah dihilangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kata para ulama, ayat yang paling berat buat orang-orang kufar di akhirat kelak, yaitu firman Allah dalam surat An-Naba, fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Rasakanlah kalian, kami tidak akan menambah kalian kecuali azab. Makanya di sini apa buah iman kepada hari kiamat ya ikhwah? Isti'dad. Buah iman kepada hari kiamat, seseorang mempersiapkan diri untuk hari esok. Ya, maka dia persiapkan. Kalau apa yang dijanjikan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW itu tidak dusta. Semuanya hak, benar. Kalau dia beriman kepada hal tersebut, maka dia siapkan dirinya untuk bisa berjumpa kepada Allah dan selamat dari semua hal-hal yang berbahaya. Makanya subhanallah, ini fikih Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an pernah ditanya tentang ilmu. Kata Abdullah, ilmu apa yang harus saya pelajari? Orang itu bertanya kepada Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, al-ilmu katsir. Kata dia, ilmu ini banyak. Tapi kalau engkau bisa hidup, tidak menumpahkan darah orang, tidak menjatuhkan harga diri orang, dan tidak bermasalah dengan harta orang, lakukanlah. Lihat, al-ilmu katsir, kata dia, ilmu ini banyak. Tapi kalau engkau bisa sampai tidak menumpahkan darah orang, tidak menjatuhkan harga diri orang, dan tidak berurusan dengan harta orang, maka lakukanlah. Karena 3 hal ini tanda keselamatan. Ya, maka kalau orang punya berilmu, ilmu dia menjaga agar tidak menumpahkan darah orang lain. Ilmu dia menjaga agar tidak menjatuhkan harga diri orang lain. Ilmu dia menjaga agar berhati-hati dengan harta orang lain. Ya, maka iman kepada Allah dan hari kiamat paling sering digandengkan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat dan seterusnya. Maka di sini pentingnya seseorang mempelajari iman, diantaranya iman hari kiamat, agar keimanan dia kepada hari kiamat membuat dia mempersiapkan diri berjumpa dengan Allah dan mempersiapkan diri untuk selamat dari azab Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW ketika ada orang berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau surga dan aku berlindung kepadamu dari api neraka. Apa kata Nabi SAW? Wa min hauliha nudandin. Hanya seputar itu kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya keinginan kita ingin masuk surga dan selamat dari api neraka. Buat apa kita sholat? Agar kita selamat dari azab Allah Azza wa Jalla dan masuk ke surga. Buat apa kita datang majelis ta'lim? Agar kita selamat dari azab Allah dan selamat dan masuk ke surga. Buat apa kita puasa, sedekah dan yang lainnya? Maka wa min hauliha nudandin. Sekitar itu kita minta kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kita cukupkan sampai sini ya.